rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati pertama-tama Bapak Kiai Nurhalis Misbah yang mempunyai ibadah muda selaku pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Murid Maulana. Sebutan Bapak dan Ibu itu bukan hanya lengkap sebutan saja. Kalau di pesantren lain kita menyebut seorang kiai itu sebagai kiai, kalau seperti Abuya atau bisa akan menyebut sebagai kiai. Tapi di pesantren Murid Maulana kita semuanya memanggil Bapak itu dengan sebutan Bapak. Kalau Ibu, ya Ibu. Agar apa? Ketika kita jalin hubungannya bahwa kita bukan hanya hubungan antara guru dan murid saja, tetapi beliau ini adalah Bapak dan Ibu kita bersama. Oke. Jadi kita tolong semuanya tetap menganggap bahwasanya bukan hanya seorang guru, tapi beliau adalah seorang Bapak kalian dan Ibu adalah Ibu kalian juga. Itu. Bahkan alur-alur ini juga kalau manggil Bapak Yai itu juga Bapak. Oh, Ustaz juga Bapak. Kalau Ibu juga manggilnya Ibu, bukan Bunyai, tapi Ibu. Yang selanjutnya yang saya hormati seluruh keluarga dalam yang mohon maaf tidak bisa hadir karena ada kegiatan di rumah. Tolong buat kalian semuanya. Selanjutnya yang saya hormati juga senior-senior saya, juga sahabat-sahabat saya, yaitu para kepala sekolah dari Sdn Perwira. Siapa namanya? Tahu? Ustaz Erlangga. Ya, beliau juga adalah sahabat saya sering ngobrol sama beliau juga. Beliau tipe kepemimpinan yang paham seni dan cukup keren juga. Selanjutnya yang saya hormati juga kepala sekolah SMP 1 Ustaz Sehbul. Ya, beliau juga senior saya, beliau juga seorang teman saya juga, beliau juga guru saya. Ya. Beliau ini tipe kepemimpinannya itu Lawrence Vibes, yaitu perpaduan antara demokratis dan otoriter. Kalau otoriternya itu memberikan target buat anak buahnya, demokratisnya itu melakukan pendekatan per masing-masing. Beliau guru saya. Yang selanjutnya saya hormati juga kepala sekolah SMP 2, yaitu Gus Ulil Albab. Ya, beliau adalah kakak saya. Saya sering ngobrol sama beliau juga. Beliau adalah kalau satu kata sama beliau dalam itu humanis, tipe hubungan humanis, dan dari mengambil keputusan, tapi beliau mempertimbangkan empati yang besar. Salam beliau. Yang saya hormati juga Ustaz Mansur selaku kepala sekolah aliyah Bimbingan MA Bima. Beliau juga senior saya, sahabat saya. Kalau secara satu kata, Bapak dengan beliau adalah seorang penggerak. Karena berbagai macam pesantren yang urgent, terkenal kriminal, apa-apa yang pasang badan selalu Ustaz Mansur. Yang saya hormati juga selanjutnya dan saya jelaskan semuanya agar apa? Agar kalian tahu bahwasanya kalian semua memiliki kepala sekolah yang berbeda. Selanjutnya yang saya hormati para panitia yang menyiapkan seluruh acara di sini. Alhamdulillah terlihat gayanya arek senang gayanya. Jelas itu ada kurang oleh pelajaran kok rasanya susah. Tapi ini kayaknya kemarin betah senang lagi. Jadi apresiasinya itu yang kita lakukan ini. Ketika anak mencari ilmu dalam keadaan tersenyum,
maka ilmu akan mendatangi kalian dengan kekuatan ketawa. Dan saya harapkan kalian itu senang dalam mencari ilmu. Yang saya hormati juga para waka-waka, ya, Dasar Tresma, Insya Allah Tresma. Kalau satu kata komunikatif. Yang saya hormati juga Humas dari Tomatik. Pada kepentingan itu loyalitasnya besar. Saya terima beliau di ruangan yang namanya beliau. Yang saya hormati juga satu paling baik kepemimpinannya itu inspiratif, sangat memotivasi, beliau ekstrovert parah, mudah mengajak dan lain. Kalau dilihat dari kepemimpinannya Bapak, itu sang maestro, ya, dan karismatik. Beliau kelasnya tinggi, ya. Jadi tadi saya lihat beberapa rundannya Arisan. Nah, kira-kira itu bagus semuanya, terbagus dan bagus semuanya. Di sini temanya kultum. Saya ingin memberikan kultum pertama mukadimah buat kalian tentang bagaimana pesantren ini mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan dan agama. Jadi ini ahli pesantren lama itu berbeda dengan sekolah luar. Kalian harus paham ini adalah mukadimahnya pendahuluan. Ketika kalian paham konsep ini, kedepannya kalian tahu arahnya. Bahwasanya pesantren itu berbeda dengan sekolah luar. Kalau di sekolah luar juga di perbedaan sekolah luar dan pesantren itu kita menjadikan santri itu tidak hanya sukses di dunia saja, tetapi menjadikan santri ini sukses di akhirat pula. Kita bukan hanya mengasah akal kita saja, akan tapi kita mengasah hati kita masing-masing. Kita tidak akan mengasah intelektual kita saja, akan tapi mengasah spiritual kita juga. Pesantren itu menjadikan kita bukan hanya sukses di dunia saja, akan tetapi kita bisa sukses di akhirat. Jadi saya mengutip salah satu thariqah yang dibawakan Bapak adalah thariqah Al-Ghazali. Sering kalian ketika di pondok pengajarnya Al-Ghazaliyah gitu ya. Jadi saya mau batasi thariqahnya adalah Imam Ghazali, pemikirannya Imam Ghazali. Jadi salah satu kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan bahwasanya thariqahnya Imam Ghazali ini thariqah ta'lim ta'alum, yaitu belajar dan mengajar. Jadi ketika kalian pernah belajar di pesantren dan mengakui bapak sebagai guru kalian, maka kalian termasuk dapat sangat dari thariqah tersebut. Jadi ketika kalian dan mengakui sebagai istilahnya agamanya adanya santri abahnya, dan kalian mengakui itu, maka secara otomatis kalian masuk thariqahnya Bapak. Karena thariqahnya adalah belajar dan mengajar. Dan salah satu bagaimana pesantren ini adalah seperti ini. Ya, ini penting. Saya mengambil dari salah satu kitab Kimia Sa'adah yang artinya kebahagiaan. Kimia Sa'adah artinya adalah bahan-bahan kebahagiaan. Jadi dalam kitab ini mengatakan bagaimana kita akan menemukan yang disebut kebahagiaan.
Kebahagiaan itu berbeda dengan kesenangan. Kalau senang itu sesaat, kalau bahagia itu terus menerus. Contoh, kalau senang itu sampai pakai itu satu-satu senang ya, tapi ketika nah habis itu ada masalah lagi, apakah masih ada senang itu? Hilang. Akan tapi kalau kebahagiaan itu apapun situasinya, krisis atau tidak, menang atau kalah, di bawah atau di atas, rendah atau tinggi, orang akan selalu menemukan kebahagiaan tersebut. Jadi salah satu bahan kebahagiaan yang di dalam kitab ini adalah mengenal hati. Ini sangat penting karena pesantren harus mengintegrasikan antara agama dan ilmu. Jadi ini, yang pertama adalah mengenal diri sendiri. Jadi sekarang coba kembangkan pada diri kalian sendiri. Tanyakan kepada diri kalian sendiri, sekarang kalian saja di posisi mana? Yang pertama adalah mengenal diri sendiri. Pertama kita harus tahu bahwasanya sebelum kita dilahirkan di dunia ini, yaitu di alam roh, saat itu kita pernah bersaksi kepada Tuhan. Sebelum kita dilahirkan itu, yaitu 4 bulan di jalan orang tua kita, belum ada nyawanya. Saat itu kita sudah bertemu kepada Tuhan, kita sudah bertemu dengan Tuhan. Dan saat itu apa dialog yang kita lakukan dengan Tuhan? Saya itu Tuhan mengatakan awas tu birot itu. Artinya apa? Apakah kamu siap berkomitmen bahwa aku adalah Rohmu? Awas tu birot itu. Saat itu kita masing-masing dari kalian semuanya ingin menjawab bala syahidna, saya siap. Dalam kalimat alas tu birot itu, ini kalimat roh itu bukan hanya Tuhan saja, akan tapi roh adalah dalam makna adalah suatu yang menjaga kita, suatu yang mengayomi kita, sesuatu yang akan mendampingi kita. Jadi saat ketika sebelum dilahirkan di alam dunia, kita sudah bertemu kepada Tuhan di dalam roh, dan kita bersaksi kepada Tuhan. Tuhan mengatakan alas tu birot itu, apakah kalian siap berkomitmen untuk menjadikan aku sebagai Tuhan, sebagai orang yang akan masuk. Jadi kita spontan menjawab bala syahidnya, karena siap, sehingga kita dilahirkan di dunia ini. Ketika dilahirkan di dunia, kita itu fitrah bersih sekali di orang tua kita masing-masing, dan kalian semua mengalami saat itu. Setelah persesuaian kalian berhubungan dengan Tuhan, kalian sangat fitrah. Setelah itu apa? Ketika kita dilahirkan di dunia, setelah kita dilahirkan di dunia, kita diberikan 2 potensi atau kekuatan yang besar, yaitu akal dan hati. Keduanya ini adalah suatu yang hanya dimiliki manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, yaitu kita dianugerahi yaitu akal dan hati. Saya gambarkan akal itu di sini, hati itu di sini, hanya gambaran. Kalau ketika kalian pusing, lalu ini apa ini? Sini, pengalaman akal bukan otak ya, akal itu ranahnya Tuhan yang perintah. Sekarang hati itu bukan jantung. Ketika kalian sakit hati misalnya di sini, atau ketika kalian mendapat kesedihan yang sakit mana? Ini sakitnya di sini. Ya, jadi keduanya adalah potensi besar yang hanya dimiliki manusia seperti itu besar dari Tuhan.
Yaitu kita harus paham bahwasanya setiap manusia itu adalah punya akal dan hati. Oke. Ya. Akal manusia kemudian beberapa besar yaitu akal dan hati. Dan masing-masing dari akal dan hati ini memiliki tugas masing-masing yang harus dimaksimalkan. Yaitu akal, tugasnya adalah hal-hal yang berbau intelektualitas. Seperti apa? Inovasi, strategi, ikhtiar, berpikir, dan lain itu akal. Sedangkan hati ini rasanya apa? Yakin, sabar. Apalagi hati? Itu syukur, ridho, cinta juga termasuk, ya. Terus tawakal, perangan hati. Sehingga apa? Kita harus memaksimalkan kedua anugerah yang telah diberikan kepada kita, yaitu akal dan hati. Jadi manusia ketika menjalani kehidupan ke depannya, kalian semua harus memaksimalkan potensi akal dan hati, intelektualitas dan spiritualitas. Gimana cara menjalankannya? Akal ini harus terus berjuang habis-habisan, berinovasi habis-habisan, berstrategi habis-habisan, tapi hati selalu yakin kepada Tuhan. Dan ketika inovasi kita habis-habisan dan di situ kita gagal, maka kita masih punya hati yang mengatakan bahwasanya nggak apa-apa, sabar. Ini semua adalah kehendak Tuhan yang masih benar. Dan selebihnya, ketika inovasi kita habis-habisan dan di situ kita berhasil dan sukses, maka hati akan mengatakan bersyukur bahwasanya semuanya telah ada Tuhan. Jadi kita harus memaksimalkan keduanya. Yang repot apa? Yang repot itu di luar. Itu banyak yang tidak bisa, memaksimalkan keduanya atau tidak tahu tugasnya. Sehingga contohnya zuhud. Orang zuhud itu akan meninggalkan perkara dunia. Sebenarnya zuhud itu ranahnya hati, bukan akal. Zuhud itu hatinya, bukan penampilannya. Jadi mereka banyak orang-orang yang tak zuhud, sambil mikir, aku gak boleh merasakan kesibukan dunia, dengan sendiri aja, meninggalkan dunia saja. Aku gak mau bersaing dengan kehidupan dunia ini. Tak zuhud mereka. Nah, yang zuhud itu hati. Apalagi banyak dari mereka yang atas-atas zuhud sambil mencela orang-orang yang kaya. Bukan mereka nggak memahami bahasanya potensi hati dan akal, bukan seperti. Jadi ketika kita mau menyelesaikan berjalan kehidupan, kita harus memaksimalkan keduanya, yaitu akal dan hati. Akal adalah hal intelektualitas dan hati spiritualitas. Dan di dalam hati ini sangat penting, ya. Yang kita selanjutkan. Kalau itu saya tegaskan bahwa setiap manusia ini memiliki potensi besar, yaitu akal dan hati. Terus ya, jadi ketika kita mau menjalani dunia ini, menjalani kehidupan ini, gimana kita bisa sukses dengan yaitu memaksimalkan keduanya, yaitu apa yang saya berinovasi, sedangkan hati saya berinovasi. Makanya orang-orang wali itu wahum alaihim walau biasa, mereka itu tidak pernah panik, tidak pernah khawatir. Dan jangan kira para wali itu tidak pernah berhadapan dengan masalah dunia. Justru cobaan jauh
Karena apa? Yang kita punya hati dengan Tuhan. Makanya ketika kita merasa hati kita selalu dengan Tuhan, apa sih yang ada? Di situ juga pentingnya kalian bukan hanya belajar tentang akal saja, tetapi kalian harus belajar tentang hati. Kalau tidak ada belajar tentang intelektualitas saja, tapi kalian harus mengasah spiritual kalian. Kalian tidak hanya mempelajari mengasah akal kalian, tapi kalian mengasah hati kalian. Saya lakukan ya, supaya bisa mengerti bahwasanya kita harus mengasah hati kita masing-masing. Ranahnya itu dari syukur, sabar, tawakal, itu ranahnya ya. Zuhur itu hati. Itu lagi cinta, itu juga di hati. Tapi karena sekarang pemahaman cinta yang sempit, seakan-akan cinta itu pasangan gitu ya. Padahal saya tadi mengatakan bahwasanya cinta itu tidak memandang langit. Bahwasanya cinta itu tidak memandang langit. Bagi orang-orang yang sedikit paham cinta tidak memandang langit. Kalau kalian paham tentang hati, bahwasanya cinta itu tidak memandang langit. Kenapa? Karena kita harus mencintai diri kita, mencintai negara kita, mencintai pekerjaan kita, mencintai Rasul kita, mencintai Tuhan kita, mencintai Rasul kita juga. Jadi pemahaman hati itu ngaji hati itu penting. Makanya biasanya pada salah itu saya menggaungkan ngaji. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan hati. Akan tapi di pesantren ini tidak hanya memaksimalkan hati saja, akan tapi bagaimana kita memaksimalkan akal kita juga. Agar apa? Agar kita tidak menjadi seorang individu yang mandek dan berpikir untuk saya. Karena tadi bersama kita melakukan antara intelektualitas dan spiritualitas. Kembali lagi ke hati dan akal. Terus kenapa saat dilahirkan hati kita kok fitrah sekarang kok enggak? Karena apa? Karena adanya nafsu. Sebenarnya hati kali ini fitrah sekali kayak nggak ada nafsu ya. Jadi gini, hati itu kalau tanpa nafsu, sampai ayat Quran satu aja nangis semua.
Contohnya saya mengatakan ada salah satu ayat wa inna yauman inda rabbika lafi sa'atin mata'udun, yang artinya bahwasanya satu hari di sisi Allah itu 1000 tahun kita. Jadi kalau di Allah satu hari di sisi kita itu 1000 tahun. Kalau umur kita 80 tahun mentok, maka sesungguhnya di sisi Allah itu hanya 2 jam. Sebetulnya itu kita di dunia ini hanya 2 jam. Kalau sekarang misalnya jam 7 dan 9 itu kita tidak ada. Di situ kita merasa kemudian. Makanya Allah itu heran dengan manusia. Untuk dulu tapi sombong meminta ampun. Yang dikejar banyak orang itu orang jam. Orang jam itu sekarang ya sampai jam 7 jam lulus banget. Habis itu rasa kematian. Habis kematian maka alam bangsa dikumpulkan dengan lain. Tidak susah mereka. Apakah kalian rela mengabaikan 2 jam dan itu demi kebenaran? Kenapa manusia? Apalah dulu, apalah lain. Walau asri demi masa dan demi waktu. Innal insana lafi khusr, sebenarnya manusia itu sebenarnya rugi, semuanya rugi. Tapi sekarang bila ladina amanu, kecuali mereka yang beriman. Jadi apa? Hati kalau tanpa nafsu itu seperti itu. Dikatakan Imam Ghazali bahwasanya hati kalau tanpa nafsu itu ibarat kapal perahu kecil di tengah lautan alam, dan di situ ada ombak yang sangat besar. Atau ibarat ini, hati tanpa nafsu itu sebenarnya sangat bercahaya. Dan hati kita ini selalu rindu dengan Tuhan. Jadi hati tanpa nafsu itu diibaratkan ketika kita naik pesawat dan pesawatnya problem, sayapnya kobong dan pakai keselamatan 0% dengan ketinggian tertentu. Apa yang kita harapkan di pesawat tersebut? Apa yang kita pikirkan misalnya? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, astagfirullah, Allah, Allah. Sebenarnya hati kalau tanpa nafsu itu seperti itu, sangat rindu kepada Tuhannya. Tapi kenapa kok sekarang kita mengatakan bahwasanya untuk akhirat untuk air dan ketika nasib untuk air? Kenapa? Karena adanya nafsu. Nafsu selalu pintar menutupi itu. Makanya Rasulullah ketika perang terakhirnya Rasulullah, ya, di perang terakhir itu perang terakhirnya Rasulullah ini dipastikan ketika akan selesai Rasulullah perang lagi. Dan di situ perang itu mengorbankan nyawa, harta, benda, keluarga, semuanya dikorbankan semuanya. Dan sebagian dari mereka bahkan luka, cacat, dikorbankan semuanya. Tapi ketika selesai perang, Rasulullah mengingatkan kepada para sahabatnya, Rojaku minal jihadil aswar ila jihadil akbar. Wahai sahabat, kita telah selesai dari jihad kecil menuju jihad besar. Sahabat kaget, perasaan orang yang besar ini kok katanya jadi kecil. Kayaknya sahabat musuh satu aneh hari ini. Perang musuh Muawiyah besar, Persia, bingung sahabat. Katanya perang segini perang kecil. Mahir ya Rasulullah jadi akbar. Apa ya Rasulullah? Jihad dulu. Dia jihadul nafsu, yaitu jihad melawan nafsu yang kita hadapi saat ini. Jadi saat ini kita mengalami bahasa kepada nafsu. Makanya musuh utama manusia sebenarnya itu bukan setan. Musuh utama manusia juga bukan manusia. Musuh utama manusia juga bukan situasi atau kondisi.
musuh utama manusia bukan juga alam, musuh utama manusia juga bukan waktu, tapi musuh utama manusia adalah dirinya sendiri. Sehingga itu yang kita lakukan saja. Jadi kita maksimalkan semuanya, akal dengan kita. Dan kalau keduanya kenapa nggak bisa maksimal, karena kita punya nafsu. Salah satu acara adalah dia bilang mengekang nafsu. Itu penting. Kalau sekolah luar kita akan pendidikan tentang hati, tetapi di pesantren kita dididik tentang hati, tentang syukur, tentang sabar, ridho, tawakal, cinta, ya, suhu, lain-lain. Jadi di pesantren itu kita tidak hanya belajar budaya spiritualitas, tapi kita diajarkan untuk pendidikan spiritualitas. Ya, jadi sedikit yang kalian lakukan di pesantren, ketika kalian mengambil dari sekolah buah spiritualitas, maka itu akan menjadi keberkahan. Dan lagi ketika saya mengatakan bahwasanya ilmu atau pintar itu bisa didapat dengan meneliti, bisa didapat dengan membaca, bisa didapat dengan belajar. Akan tetapi keberkahan itu bisa didapat dengan pengabdian. Imam Ghazali sudah mengatakan sampai dengan nafas dimauquf ala dia mengatakan dari rahmatul nasib. Karena siapa menganggap ilmu hanya datang dengan cara rasional saja, maka sesungguhnya orang ini sedang tersebut rahmat Allah yang luas. Artinya barang siapa yang menganggap ilmu itu hanya datang dengan cara belajar, mengajar, dan lain-lain, itu seakan-akan dia sedang tersebut rahmat Allah yang luas. Karena rahmat Allah itu tidak datang hanya dengan cara yang kita tahu saja. Contohnya gini, kalau saya 5 tambah 5 hasilnya berapa? 10. Atau kita pasti mengatakan 10. Setuju atau 7 tambah 7 hasilnya berapa? Tapi setuju enggak kita saya mengatakan 1 tambah 1 hasilnya 50? Enggak setuju. Akal kita enggak mau setuju, enggak akan masuk. Tapi percaya enggak kalau 1 tambah 1 hasilnya 50, tapi yang ngomong Allah? Coba lagi, rasional enggak ketika kita mengabdikan diri kita kepada pondok itu dapat ini? Rasional enggak? Gak rasional. Apa hubungannya kalian mengabdi dan ilmu datang? Itu gak rasional. Nah, tapi dia ngomong Allah sendiri, percaya nggak kalian? Contoh lain, kalau kita taklim, ya salah satu syarat agar kalian mendapatkan ilmu itu menghormati diri kalian dan menghormati kitab kalian. Secara rasional, ketika kalian menghormati kitab kalian, apakah ilmu bisa datang? Secara rasional enggak. Apa hubungannya kalau menjaga kitab dan ilmu datang nggak ada hubungannya? Tapi ketika yang mengatakan hadis, Rasulullah dan ilmu percaya enggak? Maka sekali lagi menjelaskan barang mengatakan barang siapa yang mengatakan ilmu itu datang dengan cara rasional saja, maka sesungguhnya orang ini sedang tersebut rahmat Allah yang luas. Kenapa? Rahmat Allah yang luas itu tidak hanya tertentu dengan cara akal kita yang kecil saja. Sekali lagi saya tegaskan, kalau kalian dari segi spiritualitas juga ya, pendidikan spiritualnya di luar tadi pesantren kita kemarin ada kasus satu aliyah yang keluar pesantren bunuh 9 orang yang mati. Karena perkara saya mengatakan sekali lagi bahwasanya pesantren ini tanpa pagar, dan Bapak sering ketika main ke pesantren lain membanggakan bahwasanya pesantren itu tanpa pagar, dan santri-santri tidak akan keluar walaupun tanpa pagar. Karena apa?
Karena itu adalah sebuah pendidikan bahwasanya kalian harus menciptakan bakat dalam diri kalian masing-masing. Kalian harus menciptakan bakat dalam diri kalian, mulai itu pengetahuan kalian sehingga kalian tahu mana yang boleh melakukan mana yang enggak. Kenapa? Karena ketika kalian keluar dari pesantren ini, ya, itu tidak akan ada agar yang membatasi mana yang boleh benar. Coba karena duit, seduit, alkohol bahkannya, miras dalam majalah, pacaran bebas, zina udah banyak. Tapi ketika kalian tidak mengatakan dalam diri kalian, 100% kena. Apalagi harus di luar sana kencang, sangat kencang. Sehingga kalian mulai sekarang harus menciptakan bakat dalam diri kalian masing-masing melalui ilmu pengetahuan kalian, sehingga kalian tahu mana yang boleh dan mana yang tidak. Dan kalian harus seperti itu. Kenapa? Karena di luar sana itu sudah tidak ada pagar lagi. Berikutnya, selanjutnya mungkin kalian harus memahami bahwasannya pesantren bukan hanya akal tapi ada hati, bukan hanya intelektualitas, itu juga ada spiritualitas. Tujuan utama pesantren bukan hanya sukses di dunia saja, tapi harus sukses di akhirat. Bukan hanya terkenal di dunia saja, tapi terkenal di langit saja. Bukan hanya terkenal di dunia manusia juga, tapi terkenal di Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Good evening, everybody. Siapa kalian? Siapa kalian? Incredible? Yang hadir pada malam hari ini, saya baru menemukan dan mengalami pengalaman P5 yang super keren seperti malam hari ini. Sungguhan ya, sungguhan. Apalagi pada malam hari ini kita disambut dengan suara dentingan hujan. Oke ya. Artinya Incredible ini benar-benar lain dari yang lain. Kalau hujan di alamana itu sudah biasa. Tapi kalau kehujanan di sini itu membuat Incredible semakin tangguh. Tapi jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada para pendamping, ustadz-ustadz yang luar biasa sampai malam ini dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketangguhan, tetap ada mendampingi kalian semuanya. Kasih obrol juga. Kalau bukan karena rasa cinta yang mendalam, kalau bukan karena rasa kasih sayang yang mendalam untuk Incredible semuanya, maka usaha-usaha tidak mungkin ada di sini. Jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih jazakumullah ahsan jaza pada para pendamping yang sudah bertahan mendampingi kalian semuanya. Dan saya tidak perlu lama karena saya sendiri sudah tidak sabar. Kalau saya tidak sabar, saya tidak sabar. Tidak sabar kenapa? Tidak sabar karena ingin segera menonton penampilan kalian. Kita berdoa semuanya agar acara pada P5 saat ini memberikan pengalaman dan ilmu yang bermanfaat. Moga-moga yang hadir di sini dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi santri yang soleh-solehah, santri yang memberikan manfaat, santri yang selalu dinanti-nanti oleh umat. Karena
Surat itu surat Al-Ghasyiyah kalau tidak salah di ayat 17 sampai 20. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ila jibali kaifa nusibat wa ila ardi kaifa sujirat. Pesan ini sebetulnya untuk orang-orang kafir, tetapi itu peringatan bagi kita semuanya sebagai orang Muslim. Jadi kenapa malam ini kita ada di sini? Kenapa? Ini konsepnya. Nanti kalau kalian tampil itu bisa menjadi yakin. Kalau kalian perform itu kalian akan menjiwai. Nah, saya kasih trik ya, boleh ya? Saya kasih trik mau ya? Oke. Itu tadi. Pastikan niat kalian niatkan untuk belajar. Kita disuruh melihat bagaimana unta itu diciptakan. Kalian sudah pernah naik unta belum? Tidak ada ya? Saya doakan kalian pergi ke Mekah semuanya. Kalau tidak ke Mekah naik unta, kalian ke kebun binatang. Adakah dengan unta? Nah, interior pasti generasi yang sangat cerdas. Unta itu diciptakan dengan ketangguhan yang luar biasa, punya daya tahan tubuh yang tinggi, tahan dalam segala medan cuaca, hujan oke, panas oke, debu oke, rumput oke, makan segala oke seperti kalian semuanya. Unta itu di matanya ada filternya. Kalau kena debu dia otomatis ada filternya nutup gini. Jadi ya, layarnya itu panjang untuk apa itu? Untuk menyimpan air. Kalian harus seperti unta, kuat, tangguh, daya tahan tubuh, tidak mudah mengeluh di segala medan pertempuran seperti ini. Hujan oke, kemarau oke, itu banget. Oke, itu ya. Jadi itulah unta diciptakan agar memberikan inspirasi kepada kita semuanya. Ngantuk Ustaz, kalau ngantuk itu adalah ciri-ciri manusia. Kalau nggak ngantuk namanya malaikat. Oleh karenanya siapa yang bisa menahan ngantuk, semakin tinggi godaannya maka semakin besar pahala. Kalau lolos, ya lolos. Yang kedua, kita disuruh bagaimana langit di apa? Langit yang luas diciptakan, dibentangkan di angkasa. Apa yang tersirat dari kalian dari inspirasi langit? Langit itu konsisten, tidak ada yang bergelombang, luas menerima apa saja. Berarti kreator memiliki jiwa hati yang sabar, kuat, gak mudah pulang. Oke, belajar ya. Tidak ada yang bergelombang-gelombang ini, luas. Dihalangi apapun, tetap dia warna biru. Pasti akan hilang apa yang menghalangi. Sama dengan kalian, tantangan cobaan akan selesai. Dan kalian akan menemukan kesuksesan. Oke,
Apa yang terbesit dalam benak kalian tentang gunung? Tinggi, tegak. Gunung itu geser-geser apa enggak? Karena gunung itu sebagai timbelnya bumi. Nanti kita baca dari gunung apa? Tidak mudah terpengaruh oleh sekitarnya. Tabah, konsisten, dan mampu apa? Memberikan panutan kepada yang lainnya. Tempat bersemayamnya hewan, tempat tumbuhnya pepohonan, lah itu incredible banget ya. Tentang gunung. Yang terakhir kita baca tentang bumi dihempaskan begitu luas, dibentangkan begitu luas. Bagi incredible diharapkan memberikan manfaat. Setuju? Baik nasi anfa'uhu. Nah itu kalian semuanya gradual. Moga-moga pada malam hari ini di tempatnya sederhana tapi penuh makna ini bisa menjadi inspirasi bagi kalian semuanya. Bukan kemilaunya lampu, bukan tingginya gedung, tetapi kalian memiliki jiwa-jiwa yang bisa memaknai sesuatu yang kecil tapi itu berharga. Itulah interior. Moga-moga pada malam hari ini kalian mendapat pengalaman buat bekal besok menjadi santri dan soleh-solehah dan diberikan Allah. Terima kasih pada malam hari ini. Mari kita baca bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bangunlah jiwa raganya. Jiwa dan raga ya. Jangan salah satu, jiwa dan raga. A healthy mind and body for Indonesia's golden generations. Malam ini dibuka dengan penuh tekad inspiratif. Moga-moga senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa ala kulli ma rawiyah sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan Labandi ingin mendramakan drama tentang pahlawanku. Hari bisa di suatu hari yang cerah, hiduplah masyarakat yang makmur dan tercukupi. Mereka memiliki profesi sebagai petani,
yang bergabung dengan Arite, hati-hati, Arite.
Mas Ujo. Mainkan gitarnya Kak Jo, sikat. Kalau yang hafal bisa nyanyi bersama ya. Itu penampilan terakhir dari teman kalian.
bersama. Nah, sebelumnya kamu bermain dulu. Tembak sepeda. Kita mulai dari bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Badan Pagar sebagai Ibrahim Benteng. Terima kasih sudah nyampe. Pada suatu hari ada seorang petani yang hendak pergi ke sawah. Saat petani tersebut bertemu dengan temannya. Tak sesetengah terpilih mengalami takut, mereka pun berangkat bersama. Dan sesampai di sawah, mereka pun mulai tanggul.
Di tengah-tengah mereka sedang berbicara, tiba-tiba ada sebuah pesta yang membuka sebuah kedai minum. Liputan tersebut adalah yang sangat beragam. Jawa Barat. Iya. Wow.
Aduh nih. Apa ini? Kalau udah kita seru-seruan, sekarang sedih mau.
dari